Halo semuanya, jumpa lagi. Woi, dengan Wari Difudo. Wah, semangat banget. Ini adalah Disa dan ini adalah Agni. Bener-bener ya, dia tampangnya tuh tidak sesuai dengan kelakuannya memang. Kok bisa? Emang tampang aku? Tampangnya kan manis, nanti kelakuannya Manis. kita lihat nanti pada saat video seperti apa. Oke. Emang kelakuannya apa ya? Iya, nanti Oke, video. jadi Ya ampun, penasaran dong. Oke, Mereka jadi pasti kita akan hari bertanya-tanya. ini, jadi kita hari ini akan bahas zodiak untuk bulan bulan Mei, Mei. Dari secara general secara karir, dan percintaan. Kita taruh percintaan tuh selalu terakhir. Iya, kenapa? Kalau nggak nanti di close habis itu. oh iya, aku lupa Kalian kita ya. sedang berada di negara bucin. Di negara bucin, di mana percintaan adalah segala-galanya. Oke. Cuma Menarik banget ya. Cuma by the way kita kan sering tuh ketika pada saat bulan-bulan sebelumnya kita dapat komen apaan sih nih bacaannya nih rame banget sih nggak jelas sih Oh. nggak serius ini bahasannya. Respon dari kita adalah udah amat lanjut aja. Yang penting dilihat dulu aja. Meskipun kita rame-rame gini, tapi coba dicek dulu baca. Serius loh bacanya meskipun dibalutin Coba, dengan aku tahu mata-mata kenapa dia ngomong kayak gitu. kenapa? Oh, waktu itu dia baru bangun tidur, Terus dia kaget. kaget ngeliat apaan sih gitu, tapi ditonton sampai habis. Terima kasih. Udah gitu di-share lagi, kamu baik sekali. Oh deh bisa begitu. Keren, Jadi keren. kadang-kadang tuh kritikan tuh adalah bentuk dari perhatian kepada Iya, para penonton. sebenarnya dia sayang sama kita. Yo. Dan kita juga sayang sama Jadi masukan apa gitu, masukan buat kita gitu. Jadi buat pembelajaran kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Bijaksana kali. Oke, jadi langsung aja kali Langsung, ya. Mei, langsung ya. Kita mau bacain zodiak Ya. kamu dan stay tune. Itu sudah dia bulan Mei. Yeay, wuhu. Nah, kali ini kita akan bacain Virgo. Virgo. Bagaimanakah kehidupan Virgo di bulan Mei untuk secara general, karir dan cinta? Nah, lihat kan nih kepala gua ada geleng-geleng bocoran sebelum direkam. Virgo. Gimana nih Kak? Udah pusing gua dengernya. Kita lihat nih untuk Virgo di bulan Mei. Ayo Virgo kita berkumpul dulu kita berkumpul. Ini kita sembunyikan. Oh, masalah cinta Oke. ini. Secara general nih Kak, gimana? General. Oke. 10 koin. 10 of coins. Keluar mulu. Iya. Strength. Beruntungan Strength. ada aja. Oh, baru keluar rezeki. nih strength nih. Queen of Wands. Queen of Kekuatan. Wands. Queen lagi nih. Gimana nih Kak secara general nih untuk Virgo? Virgo ngeri-ngeri sedap sih. Jadi kalau untuk di karir itu datar sih, maksudnya masih stuck di situ aja. Cuma nggak usah khawatir, kita harus bersemangat, tetap bersemangat ya. Kalau untuk di percintaan kayak sulit melupakan seseorang gitu. Terus di kesehatan juga sama lagi, kayak mungkin kurang minum, kurang banyak minum, jadi kayak apa tenggorokan gitu loh, apa sih, Kalau radang gitu loh, kayak model-model kayak gitu. Kalau kurang minum jadinya kurang fit juga ya Kak? Kurang fit, ya. Jadi harus perbanyak minum air juga biar nggak ngeblank ya. Kayak gitu sih. Gitu. Generalnya. Yang secara general emang seperti itu sih. Misalnya kalau secara mungkin karena secara karir ini dia nih udah lumayan oke nih kartu Ten of Coin ini udah lumayan oke. Jadi kalau tanya apakah ada perkembangan, justru malah kartu strength kayak menunjukkan hindarin dulu untuk berkembang, istilahnya stay dulu di situasi yang sekarang, bertahan dulu di situasi yang sekarang, Oke. karena masih ada banyak hal yang masih bisa digali di karir yang sekarang. Ini juga berkaitan dengan ini sih, dengan berkaitan dengan secara percintaan juga secara nggak langsung mengatakan kalau memang sekarang sudah punya pasangan, galilah kembali apa yang bisa kamu pelajari di pasangan kamu yang sekarang. Begitu sih. Kemudian untuk yang karirnya, terutama karirnya, Untuk karir dari Virgo di bulan Mei gimana nih Kak? 10 tongkat, Ten of Wands, Wow, jadi lagi ada ide-ide nih. Knight of Wands. Oke. Knight of Di Wands. bisnisnya
Dan The Hermit yang dirinya tahu. Jangan ragu. Jadi kalau di karir ini ada satu keraguan gitu Kak. Keraguan di saat kita nggak percaya gitu sama rekan kerja, sama kayak pembisnis yang klien yang kita hadapin gitu. Jadi Virgo ini kurang percaya diri gitu, nggak percaya, nggak yakin akan sukses malah. Padahal itu adalah uang kita gitu depannya. Itu benar sih. Karena saking keraguan-raguannya, Virgonya saking ragu-ragu dan saking kurang percayanya sama orang-orang rekan kerja, apapun dia jadinya kerjakan sendiri. Dan itu jadinya tuh yang semestinya buat Virgo ini nggak terlalu lelah, malah jadi capek pakai banget. Padahal itu sangat membantu rekan kerja itu gitu. Cuma karena dia kayak nggak yakin, jangan deh, kayaknya gue nggak yakin, malah akan memperburuk. Padahal ini hanya tinggal diarahin, rekan kerjanya tinggal diarahkan aja, tinggal dikomunikasikan, jadi kok rekan kerja. Jadi dia kayak dapat omongan-omongan lah gitu, terhipnotis sama lingkungan. Oh ini nggak baik, udah gue kerjain sendiri deh gitu. Jadi takut gitu, padahal harusnya selesai sekarang, jadi seminggunya baru selesai. Yes, karena di kartu The Hermit ini kayak menunjukkan makin terlalu banyak, kalau terutama hubungan sama konteks yang tadi ya, dengan 10 tongkat itu ya, terlalu banyak sesuatu yang dipelajarin sehingga untuk waktu untuk berkaryanya, menghasilkan outputnya jadi sangat terbatas. Kayak seakan-akan 90% tuh buat belajar, buat produksinya, untuk mempraktekkan apa yang dia itu cuma 10% waktunya. Ini nyambung sama yang general tadi nggak sih Kak? Yang dia kan tadi ada keraguan-raguannya di karir, gimana nggak yakin, terus akhirnya dia jadi pengen gue mau cobain yang lain deh, gini-gini, ini nggak menghasilkan nih kerjaan ini, padahal harusnya stay aja, kamu usahakan dulu, fokus sama satu bidang itu gitu, sampai benar-benar kelihatan keuntungannya. Kalaupun nggak untung berarti memang tidak cocok di bidang itu gitu. Meskipun nggak cocok kan minimal sudah mencoba sebisa gitu. Mungkin gitu. Jadi mempelajari ya apa kesalahan-kesalahan, jadi bisa ke depannya itu berarti biar menguntungkan harus di pola yang mana gitu. Dan juga jangan lupa komunikasikan. Betul. Kemudian untuk percintaan Virgo gimana ya? The Sun. Wow. 8 tongkat. Melupakan ya. The Tower. Itulah yang jadi perang ya dalam rumah tangga karena gimana sudah nih, melupakan. Jadi di sini tuh di percintaan, kalau untuk yang jomblo nih, dia itu kayak yang pertama dia nggak yakin gitu, terus kedua banyak banget kayak virus omongan-omongan dari teman-teman dekat gitu yang membuat dia tetap jadi jomblo gitu, dan dia membuat dia jadi nggak sehat. Kalau yang berpasangan justru malah kayak dia udah yakin sama pasangannya, tapi pasangannya ini tuh kayak yang seberapa cinta sih kamu sama aku gitu, aku masa depan kamu tuh sampai di mana gitu. Nah kalau cowoknya bilang mikir masa depan, berarti tinggalin aja karena dia tidak memikirkan masa depan kamu. Soalnya sih kalau ini kayak nunjukin mungkin karena Virgo ya, ini Virgo nih di bulan Mei ini tuh lagi banyak menarik perhatian orang, cukup banyak perhatian orang, dan sementara ini dia sendiri tuh kayak ini loh, dia sendiri tuh sebenarnya karena menarik banyak perhatian orang, dan di saat yang sama dia ini kan memang lagi fokus ke kerjaannya segala macam. Lucunya kenapa ketawa nih Kak? Lucunya ya kan, ketika banyak perhatian orang kan, orang-orang kan pada ngomongin, jadi Virgo itu lagi kerja, kemudian sekaligus dia kupingnya tetap kebuka nih akan omongan orang nih. Pada akhirnya karena dia lagi sibuk kerja, dia lagi capek, dia tuh jadinya tuh plus dengerin omongan orang. Alhasil kartu tawar adalah dia nggak puas dengan apa yang dia punya sekarang. Situasi dia sekarang kayak gimana, dia tuh nggak puas. Lepas dari apapun situasi Virgo saat ini ya, entah sudah punya pasangan atau belum, entah dia sudah punya rumah atau belum, entah dia sudah punya rumah, dia sudah punya pasangan, dia sudah punya karir, oke. Cuma karena kebanyakan dengerin omongan orang sambil sibuk, lama-lama dia nggak puas dengan dirinya sendiri. Ketika dia nggak puas dengan dirinya sendiri, itulah nggak puas dengan situasi dia, itulah godaannya ngelihat ke masa lalu.
yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Yang bisa dilupakan. Sebenarnya kayak iseng-iseng sih awalnya, yang masih kekilafan, keisengan, kira kecemburuan. Nggak itu kayak padahal tuh masa lalu itu tuh pas yang aku lihat sih tidak sebaik yang sekarang sebenarnya. Benar. Cuma karena sekarang sama masa lalu tuh beda jauh, seakan-akan tuh masa lalu tuh lebih baik, seakan-akan. Ya. Padahal enggak. Jadi nggak usah khawatir ya udah punya pasangan, kalau pasangannya itu ya kontak-kontak masa lalu biasalah. Kan coba-coba, kan selalu ada yang coba-coba. Jadi tinggal masalah Virgonya untuk ini sih, antara dia memilih untuk menanggapi atau enggak sih. Begitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Sebenarnya sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi emosi lah kalau yang punya pasangan pasti. Cuma memang ngapain tergantung sih masa lalu kan jadi bumerang. Cuma memang tergantung dari si Virgonya ini, karena memang perhatiannya sedang banyak-banyaknya. Tergantung dia pintar-pintarnya dia ngontrol untuk mana yang ditanggapin sama mana yang nggak perlu sebenarnya. Iya. Karena baliknya tuh ke si keputusan si Virgonya, ketika dia menanggapi ya udah susah melupakan. Benar. Ketika dia memutuskan ya sudahlah santai aja, ngapain sih tanggapin, ya udah gampang move on juga gitu loh. Si Agni mati kutu kayaknya. Enggak, saya dengarkan dengan seksama. Godaan itu sebenarnya, karena apalagi kartunya kan gini. Gemes ya punya pasangan ya, kayak masih mantan lah dihubungin lah, atau mantan menghubungi direspon lah. Kita sebagai pacarnya tuh suka gemes gitu loh. Lucunya begini soalnya, kartu 8 strength, 8 tongkat, 16 ini kan 8 kali 2 ya. Ada batas fisikal kita ada 8, ada 4 angka 8 sebenarnya. Intinya mah Virgo tahu angka 8 tuh istilahnya menunjukkan kalau si Virgo ketika menemukan angka 8 artinya Virgo tahu apa yang mesti dilakukan, prosedurnya seperti ya. Apa. Iya. Keren banget 4 kali 4 16 ya. Iya. Sempat harus dibalas. Iya. SMS-nya dibalas aja gitu. Dia tuh udah tahu nih situasi gimana, Benar. konsekuensinya seperti apa, prosedurnya seperti gimana, kalau ditanggepin gimana, kalau nggak ditanggepin gimana, tinggal dia mau milih jalan yang mana. Intinya sebenarnya dari tadi itu begitu. Ini sangat dalam banget sih dan sangat hati-hati ya, karena ya balik lagi untuk biasa kalau udah punya pasangan kita pengen meningkat ke jenjang pernikahan gitu. Nah ini adalah cobaan-cobaan. Cobaan apalagi kartu strength tadi. Kartu strength itu mengendalikan, termasuk tidak hanya mengendalikan diri sendiri, tapi mengendalikan perasaan insecure atau perasaan tidak puas yang ada dalam diri kendaliin. Biasa kan pasangan marah-marah nih, berarti dia memang mencintai pasangan tersebut. Tapi kalau udah diam itu hati-hati. Ya. Kalau dia udah nggak peduli, dia udah berarti untuk jenjang pernikahan itu agak-agak berkurang gitu. Masih perlu pasti ada PR. Jadi tanyain aja langsung ya, seberapa cintanya aku sih. Iya. Perlahan aja ya, jangan terlalu selangkah demi selangkah sih. Apakah aku Suddenly masa gitu. depan kamu sayang? Karena kalau ditanya, Ya, tentu tidak. karena kalau ditanya langsung kayak gitu kan mungkin akan terkejut ya. Agak susah. Kenapa kok kamu nanya gitu gitu? Ada apa gitu misalnya? Ya jangan ya, kita harus pelan-pelan, perlahan gitu ya. Pelan-pelan gimana caranya supaya tanpa ditanya pun jangan cerita sendiri. Biasa kalau cowok lagi Manipulasi. emosi banget ya. Iya. Ih kamu ya, aku udah sama kamu kok di sini. Apa keperluan kamu udah aku. Nah daripada gitu bahasanya biasanya kita sering ngomong gini, kan aku sudah sama kamu, ya aku berharap ya kamu sama aku aja, pikirannya Iya. fokus ke aku aja. Tolong sahin aku. Fokus Nggak, ke kalau aku aku sih aja. Cepatnya. Kalau aku udah gitu, kamu sama aku, you stop with me for your whole life. Karena kan misalkan ngomong kan lebih baik, misalnya aku membayangkan kebahagiaan kita berdua kalau kita lebih serius, bisa seperti Wow, dalam sekali. Nada ya. positif lah. Mr. Fudo ini sangat-sangat dewasa ya dalam mengambil keputusan gitu. Boleh nih belajar nih Iya, kan? pelan-pelan, tapi untuk mengikat cewek gitu supaya mati kutu sama dia. Karena begitu. Itu dalam banget perjuangannya. Karena nggak cewek nggak cowok tuh ketika ditakut-takutin itu kemungkinan dilanggar lebih gede. Iya betul. Kalau ditakut-takutin ya. Takut-takut. Tapi kalau kita bawa, kalau kamu melakukan ini, kamu bayangkan kalau kamu melakukan ini, kamu dapat yang positif ini loh. Iya. Beda gitu loh. Rasanya beda. Tapi kayaknya psychological orang kayak gitu. Motivasinya beda soalnya. Jadi gitu, di kerjaan tadi kayak gitu ya.
apa sih tadi Kak? Di situ Iya, aja ya? iya, Di situ dulu, Di situ dulu aja. di kerjaan yang sekarang. Dan kulik-kulik dulu kerjaan yang sekarang dulu, masih ada peluang untuk berkembang di kerjaan sekarang. Dan untuk menyerah kemudian pindah atau gimana. Jangan terlalu nurutin juga ya. Jangan terlalu nurutin keraguan juga ya. Iya. Yakin aja sama diri sendiri. Yakin. Dan juga ya yakin sama pasangannya ya. Begitu. Oke, sekian untuk Virgo di bulan kali ini. Ingat, stay tune di Kuda Production. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Dah.